saya menjelaskan kepada Bapak Lukas mengenai amar putusan. Pertama, beliau dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun. Kemudian uang pengganti 19 miliar, denda 500 dan pencabutan hak-hak tertentu. Begitu saya tanyakan kepada beliau bisik kepada saya menolak. Makanya saya sampaikan kepada majelis sesuai hak-hak terdakwa bahwa beliau menolak, karena sama-sama kita dengar tadi bahwa ketika dakwaan dahulu dibacakan itu menyangkut 3 hal. Pertama, gratifikasi 1 miliar dari Rijatono Laka. Kedua, mengenai Hotel Angkasa. Dan ketiga, gratifikasi 10 miliar dari Pitun Enumbi. Kita sama-sama sudah mendengar penjelasan bahwa, atau pertimbangan tadi, bahwa uang 1 miliar dan menurut hakim ada tambahan 6 miliar dari Rijatono Laka adalah bagian dari gratifikasi. Dasarnya apa? Karena Rijatono Laka menurut pertimbangan hakim mendapat proyek-proyek, padahal tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa proyek-proyek yang didapat oleh Pitun Enumbi maupun Rijatono Laka atas peran atau arahan dari Bapak Lukas. Ya, bahkan dalam persidangan sendiri pun mengenai proses tender itu melalui LTSE, sistem elektronik yang memang sudah dijelaskan dalam sidang. Tapi hakim berpendapat bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh Rijatono Laka maupun Pitun RMB adalah atas arahan Pak Lukas. Itu tidak ada bukti. Yang kedua, hakim sudah sependapat dengan kami dalam pembelaan bahwa mengenai Hotel Angkasa sudah kami buktikan bahwa itu bukan punya Bapak Lukas, di mana kami menyampaikan fakta, bukti-bukti formil mengenai kepemilikan sebidang tanah adalah milik dari Rijatono Laka. Yang dalam pembelaan kami jelaskan bahwa Rijatono Laka itu membeli jauh-jauh hari sebelum Bapak Lukas menjadi gubernur. Rijatono Laka itu membeli tanah dan tanah itu sendiri tahun 1999. Sementara Bapak Lukas menjadi gubernur adalah 2013. Bahkan pembelian tanah untuk dibangun hotel itu, ya, Rijatono Laka itu membeli dari anak dari Gubernur Ishak Hindo. Ya, jadi kita dapat membuktikan sehingga dakwaan mengenai gratifikasi berupa hotel, apalagi teman-teman menyaksikan sendiri dalam pembuktian mengenai hotel itu, jaksa KPK hanya menyatakan bahwa hotel itu punya Pak Lukas dan Pak Lukas identik dengan Jerius karena Jerius pernah foto di depan hotel. Padahal dalam pembelaan kami katakan keberadaan Jerius di depan hotel adalah karena dia sebagai kepala PUPR dan pada saat dia melewati jalan itu ada tumpukan material. Jadi kalau cara pembuktian hanya dengan foto seseorang di suatu tempat tanpa pembuktian formil dan material, maka ditolak, dan itu hakim sependapat dengan kami. Pembuktian ketiga mengenai uang 10 miliar 400 dari Pitun Enumbi. Tidak ada saksi yang menjelaskan. Hakim hanya mengkopi dari keterangan-keterangan penyidik bahwa uang yang 10 miliar itu dari Pitun NMB. Dasarnya apa? Pitun NMB atau Benyamin Tiku selaku stafnya Pitun NMB pernah mentransfer ke namanya Rifki Agereno. Dari Rifki Agereno ditransfer ke Tambunan Agus Parlin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.